Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya teman-teman udah belajar mengenai komponen yang mana itu membantu kita dalam mengembangkan sebuah web apps gitu. Jadi kita bisa pisah-pisah file-file atau bagian-bagian dari sebuah halaman website. Kemudian kalau misal kita butuh komponen itu, kita tinggal panggil aja gitu. Jadi dengan si JS ini, dengan React ini jadi lebih mudah gitu, karena ada konsep itu juga gitu. Nah, oke, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai forms. Jadi bagaimana cara kita membuat form di React ini. Jadi di video di HTML gitu ya. Kalau salah teman-teman juga udah mempelajari mengenai forms. Jadi kita akan mempelajari lagi mengenai forms tapi dengan versinya si React.js gitu. Jadi ada beberapa hal yang sedikit berbeda antara HTML dan juga si JSX ini atau HTML-nya punyanya si React gitu. Oke, jadi dia ada perbedaan di dalamnya gitu. Oke, jadi kita akan buat di file baru aja. Jadi misal kita pages, kita buat satu lagi. Namanya misal form.js gitu. Di sini rafce. Oke. Jadi ini untuk halaman si form. Ini kita hapus. Nah, oke. Misalnya ini form gitu ya. Kemudian kita kalau misal di sini kita ketikkan form, dia masuk ke halaman si formnya itu gitu ya. Oke, kita akan buat dulu si komponen formnya. Yang pertama, kita ketikkan form. Oke, jadi untuk form tuh kayak gini. Mungkin kita akan buat juga sekalian ya. Teman-teman boleh ikut yang untuk HTML bisa teman-teman ikuti atau kalau enggak juga nggak masalah gitu. Karena di sini saya cuma mau membandingkan antara form yang di HTML dan juga di React.js gitu. Oke, jadi untuk si form di sini dia awalnya serupa gitu ya. Nah, cuma di sini ada action atau enggak ini juga sama gitu. Jadi gini, dia masih sama tuh. Nah, kemudian ada yang namanya input atau apa gitu. Misal kita buat dulu label di sini. Label isinya misal email. Biasanya itu kan email sama password ya. Kemudian di sini ada yang namanya input gitu. Kemudian ada lagi label password, kemudian input gitu ya. Oke, di sini kalau kita save, nah dia ada email, kemudian ada password gitu. Dan untuk pembuatan di index juga maksudnya di HTML juga masih sama gitu ya. Jadi kita ada label di sini misal email, kemudian di sini ada input, kemudian ada label di sini password, input. Nah, gini. Atau misal tabnya kita bisa ganti jadi password gitu. Nah, gini. Jadi, oh ya, sebenarnya teman-teman di sini kan ada website yang namanya react.dev gitu. Jadi ini adalah website resmi dari pengembangan si React gitu. Nah, teman-teman jadi pada saat developing ataupun belajar, teman-teman usahakan tuh selalu sambil buka dokumentasi dari React-nya. Jadi kita belajar React.js nih. Nah, dia punya website resmi, teman-teman pergi ke ininya, kemudian pergi ke dokumentasi atau di sini sebutannya API reference gitu ya. Tapi yang penting teman-teman sambil buka gitu. Kenapa? Karena kalau di dalam dunia ngoding itu pada dasarnya kita masih butuh yang namanya dokumentasi. Jadi karena React.js itu salah satu tools gitu ya. Jadi kita nggak mungkin menghafal atau mengingat semua. Yang penting core konsep dari si React itu kita paham gitu. Tapi untuk dia itu punya apa namanya ini misal label input dan lain sebagainya itu dia bentuknya kayak apa itu kita bisa lihat aja gitu dari ini misal contoh eh, di sini ada input gitu teman-teman ketik aja input nah di sini dia ada built-in input nih oh cara nulis input tuh kayak gini gitu. Nah kenapa teman-teman perlu sambil buka jadi karena salah satunya karena adanya perbedaan itu jadi seperti yang saya sebut sebelumnya ada perbedaan antara pembuatan form di React.js dan juga HTML contohnya di text area. Nah kalau si index itu kan gini tuh. Maksudnya sih kalau HTML dia itu ada text area, kemudian di dalam sininya itu isinya gitu.
di ini adalah input untuk si text area gitu. Jadi kita ngetik text area tuh jawabannya di sini gitu. Nah, tapi kalau si apa namanya? Kalau maksudnya untuk JSX bentuk dari input tuh dia nggak gini, tapi kayak gini. Sorry. Bentuk dari text area itu bukan kayak gini, melainkan kayak gini. Gitu. Atau teman-teman bisa cek di sini deh. Teman-teman ketikkan text area. Nah, tuh dia bentuknya kayak gini. Jadi bukan jadi beda kalau di HTML itu kan dia yang ada apa? Gini kan. Jadi kita bisa input jawabannya tuh di dalam. Tapi kalau si JSX ataupun HTML versinya si React itu dia bentuknya kayak gini. Jadi beda gitu. Kenapa beda? Teman-teman bisa baca gitu mengenai details yang dimiliki oleh sini. Di sini juga ada contoh penggunaannya nih ya, usage bagaimana cara makainya gitu. Oke, jadi itu sedikit selipan aja ya. Tapi nanti untuk dasarnya kita akan bahas bareng-bareng juga di video kali ini gitu. Oke, jadi di sini kita udah punya, oke, misal text area ini kita save. Oke, di sini ada text area jadinya ya. Nih. Nah, tapi text area nanti dulu kita hapus dulu. Nah, jadi di sini ada email sama password gitu. Nah, cara kita handle ataupun menerima inputan dari user, misal ada email sama password gitu ya. Oh ya, pertama ini email seperti biasa. Kemudian password kan di sini masih input biasa tuh. Nah, kita bisa di sini kita type ini. Nah, di sini ada pilihannya tuh. Type-nya apa? Apakah dia password atau apa? Misal di sini ada password. Kita save. Dia berubah jadi password. Tapi lagi-lagi cara JSX itu dia beda. Kalau teman-teman ingat kalau misal type itu pun dia nggak pakai kurung kurawal ya kalau di file HTML. Tapi si JSX ini dia pakai kurung kurawal gitu. Oke, karena apa? Jadi lagi-lagi kembali ke video konsep dari si front end-nya React.js gitu yang mana dari gaya penulisan kayak gini itu kan dia dirubah ke kayak yang JS tuh yang create element yang mana dia di dalamnya tuh dia di dalam itu tuh bentuknya kan objek tuh ada children, ada ID, ada class name dan lain sebagainya dan salah satunya adalah type. Nah si type ini dia itu tipe datanya adalah objek. Oleh karena itu kita perlu pakai tanda kurung kurawal di sini gitu. Oke, jadi ini misal input type password gitu. Misal di sini si input ini juga coba cek ada nggak ya? Type email. Oke, ada tuh. Jadi kita bisa pakai si email, type email. Oke, kalau untuk email nggak ngaruh ya untuk tulisan di sini gitu. Oke, jadi kita di sini udah punya form gitu. Jadi ada input email sama password. Kemudian misal di sini kita kasih satu lagi tombol input. Nah, dia type-nya adalah submit gitu. Oke, di sini dia ada tombol submit. Oke, di sini submit masih belum ada apa ya. Di sini juga dia tanda tanya munculnya tuh. Oke, jadi untuk cara kita menerima inputan dari si user di React.js itu gini. Pertama kita akan buat di sini kita import dulu deh. Jadi ada yang namanya kita di sini aja langsung sorry. Teman-teman buat gini. Variabel kemudian list dia adalah misal email kemudian gini aja deh. Input kemudian set input. Kemudian di sini use state. Nah, di sini dia import sesuatu nih di sini. Tapi teman-teman gak usah khawatir dulu ya. Gini, kemudian kasih tanda kurung awal gini. Oh, sorry, just that's one. The function to update it. Di sini, oke sebentar. Oke, sebentar. Di sini ada muncul error ya. This is called function kemudian name must start with an uppercase letter. Oh, oke. Oke, jadi untuk si filenya ataupun untuk penanda dari kalau dia itu adalah komponen React gitu.
kita perlu buat namanya dia itu pakai F-nya gede. Jadi kayak gini. Nah, dia bisa tuh sekarang. Nah, sebetulnya kalau misal teman-teman biarin dia kecil kayak gini, kemudian teman-teman jalanin itu dia nggak ada masalah gitu. Sebetulnya ini nggak ada error ataupun kodenya berjalan dengan baik. Cuman eh, jadi bisa bilang ada aturan gitu ya supaya untuk membedakan antara itu tuh komponen yang dibuat komponen React ataupun bukan gitu. Jadi kalau misalnya React kita pakai F-nya gede. Jadi kalau ini dia masuknya komponen gitu. Komponen React.js. Jadi kalau misal si sorry index ini kan dia bukan karena dia pada dasarnya di sini dia namanya adalah home hanya gede. Jadi menandakan kalau dia itu React function gitu. Jadi kayak di sini teman-teman bisa ganti ya hanya jadi gede dan lain sebagainya itu bisa. Di sini sebentar index ini dia export oke ya. Jadi di sini kita buat gede aja ya. Jadi kita ngikutin aturannya aja gitu. Oke, jadi ini udah bisa aman ya, nggak ada error lagi. Nah, teman-teman di sini untuk use state itu apa? Itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai React Hooks dan juga React Hooks dan juga life cycle dari konsep salah satu konsep yang ada di React.js namanya adalah life cycle gitu dan juga React Hooks. Tapi itu nanti kita akan bahas lebih mendetail di video selanjutnya. Di sini yang penting teman-teman pakai dulu aja gitu use state ini. Oke, ini kita bisa pakai filenya apa? Ini var, kemudian input, set input, kemudian use state gini. Kemudian di bagian sininya kita bisa kasih misal input email, kemudian dia isinya kosong tadinya, kemudian di sini password dia tadi isinya kosong. Ya kemudian di sini kita udah punya inputan ini gitu. Nah selanjutnya kita gini ada yang namanya on submit atau kita mulai dari si ini dulu. Jadi untuk menyimpan data dari email dan password di sini. Jadi kan di sini kita ngetik tuh. Kemudian di sini kita ketik juga, kemudian kita klik submit gitu. Oh, ini karena dia email address ya. Misal gitu aja ya, kita submit. Nah, gitu. Oke, di sini karena never. Oke. Dan jadi itu kita barusan ngeklik submit, tapi di sini kita nggak terjadi apa-apa gitu. Misal di sini kita ada satu P gitu ya, yang mana dia isinya itu nanti hasil dari si ketikan kita. Oh, sorry. Oke, sorry. Jadi itu nanti hasil dari ketikan kita. Jadi kita ketikin di sini. Nanti kemudian kita klik submit, nanti akan muncul di bawah sini otomatis gitu. Oke, jadi untuk pembuatannya adalah di bagian input ini itu kan dia ada sih value-nya gitu. Nah, jadi kita inputin dari awal di sini value. Value-nya itu apa? Value-nya itu diambil dari input. Jadi yang ada itu titik email gitu. Kemudian ini juga sama si password kita buat juga value itu adalah input dot password gitu. Nanti kita save. Nah, di sini kan dia masih kosong nih. Misal di sini kita ketik aja email titik dua, kemudian di sini dia email. Sorry. Input.email. Kemudian juga kita kasih kayak gini aja ya. Password itu adalah input.password. Save. Nah, di sini kosong-kosong ya email sama passwordnya. Gitu karena emang nilai di sini kosong gitu. Kalau misal di sini kita isi password, ini kita save. Nah, dia ada isinya tuh. Isi sama di sini password. Jadi yang di sini itu muncul dari mana? Dia munculnya dari sini value gitu. Jadi sama kayak di file index, di index itu kan dia juga ada tuh input, kemudian di sini ada yang namanya value. Jadi bisa dibilang default value gitu. Jadi kayak misal ada sebuah halaman, ada halaman
inputan gitu ya. Kemudian di dalamnya itu si user udah dikasih tunjuk tuh atau udah dikasih isian default, bisa aja yang tulisan masukkan nama ada dan lain sebagainya, itu bisa ada di situ gitu, yang biasanya sekalinya misal user buka halamannya itu dia langsung ada gitu. Jadi misalkan di sini bisa kita ganti isi email Anda ini. Oke, di sini nggak ada ya, bisa passwordnya ini isi email Anda gitu. Nah, yang terus kemudian kan si user bisa eh, hapus gitu ya. Oh, sorry. Ini karena posisinya di sini. Tapi oke, intinya gitu. Kenapa isinya di sini bisa itu gitu. Nah, oke, kemudian setelah sudah, jadi udah di value input email, di sini kita kasih yang namanya on change gitu. Oke, di sini kita pisah aja ya. Jadi misal di sini email, oh, sorry, kita kasih nama di sininya adalah set email gitu. Jadi kita nggak usah bentuk objek dulu aja di sini. Kemudian di sini ada variabel lagi password set password. Jadi biar lebih mudah dulu aja ya. Kita nggak pisahin gitu. Oke, jadi di sini dia value-nya cuma email. Jadi email dari sini itu di sini, kemudian di sini password juga sama. Kita save. Oke, sebentar. Oh, masih ada yang input ya. Kita hapus, yang ini juga dihapus. Save. Oke, di sini masih nggak ada masalah. Kemudian kalau misal di sini kita coba ini adalah bisa gini. Oke, belum bisa dihapus. Karena si value-nya itu udah ke set ya. Jadi misal di sini kita hapus aja dulu. Oke, jadi cara nge-handle-nya itu kita pakai namanya on change gitu ya. Jadi di sini ada namanya on change. Jadi pada saat ada perubahan di dalam inputan ini apa yang akan dilakukan gitu. Jadi pada saat on change yang dilakukan adalah kita akan buat sebuah callback function. Jadi ini atau bisa langsung return aja, langsung set email. Kemudian di sini adalah target.value gitu. Teman-teman ketikin dulu aja ya, nanti kita akan jelaskan maksudnya itu gimana gitu. Di sini, kemudian di sini bagian password juga sama, tapi kita ganti setnya, kita ganti jadi set password. Oke, ini kita coba. Nah, oke, jadi sekarang udah muncul tuh ya pada saat kita ketik. Oke, jadi apa yang sebetulnya terjadi di sini itu gini. Kita kita tuh punya apa namanya, sebuah input gitu ya, ada form gitu, yang mana di dalamnya ada inputan untuk email dan juga untuk si passwordnya gitu. Jadi cara ataupun ya cara kita nge-handle form di dalam JavaScript, khususnya di JSX ataupun HTML-nya React, itu caranya adalah kita perlu menggunakan uh, event handling yang namanya on change gitu. Jadi teman-teman tahu ya yang namanya event handler atau event handling. Jadi kayak misal teman-teman yang udah pernah pelajari itu on click gitu. Nah, di sini ada yang namanya on change. Jadi on change itu pada dasarnya adalah setiap ada perubahan gitu. Jadi di bagian input ini ada on change nggak, ada perubahan nggak? Jawabannya adalah ada. Jadi pada saat kita ketik itu kan ada perubahan tuh di dalam isinya gitu. Nah, jadi di step perubahannya itu apa yang akan kita lakukan. Jadi on change kemudian di sini itu kan event gitu. Jadi sama kayak misal kita waktu buat di video yang mengenai JavaScript DOM tuh yang namanya event handling, yang mana kita buat event handlernya itu di file JavaScript bukan di file HTML-nya gitu. Nah, di situ kan di sini ada nya juga gitu. Nah, di sini kemudian ada target, kemudian value. Jadi target.value itu ada, jadi dia target, dia mengarahkan value itu yang dari sini, value di sini gitu. Jadi value di sini itu adalah dari value email di sini. Kemudian di sini adalah set email. Jadi yang tadinya itu misal email itu kan tadinya kosong ya, misal kita reload. Nah, di sini kosong. Teman-teman lihat di sini juga kosong tuh di sini. Atau misal kita coba gitu ya. Kita save. Nah, di sini
Nah, oke, bisa tuh. Misal di sini ada coba ya di sini. Jadi state atau kondisi awal si email itu isinya adalah coba ini gitu. Kemudian ini itu merupakan sebuah function untuk ngeset ataupun bisa dibilang mengupdate isi dari email yang ada di sini gitu. Jadi untuk mengupdate ini kita pakai si set email ini. Nah, karena kita ingin melakukan perubahannya itu di bagian inputan di sini, jadi kita di bagian input yang tadinya value-nya adalah yang ada di dalam sini, itu pada saat ada perubahan isinya, apa yang akan dilakukan? Yaitu ngerubah isinya juga. Jadi berdasarkan apa yang terjadi di perubahannya itu gitu. Jadi value-nya yang tadinya berapa, itu jadi berapa gitu. Misal kemudian hasilnya itu ditampilin di sini, email di sini gitu. Jadi kayak misal di sini coba, jadi pada saat ada perubahan, hapus, jadi otomatis ada tiga hal yang terjadi. Yang pertama, kita merubah yang tadinya itu kayak gini, kita melakukan change atau perubahan gitu. Nah, pada saat kita melakukan perubahan, itu adalah kita melakukan set si emailnya, isinya berdasarkan value saat ini gitu. Jadi value atau value terbaru. Jadi value terbarunya kan COB gitu. Nah, jadi kita membuat yang ada di sini tuh isinya jadi COB. Nah, pada isian di sini tuh jadi COB, otomatis yang di sini yang ditampilkan itu value-nya dia juga COB gitu. Nah, kalau misal kita nggak ada ini nih, kita misal nggak ada on change, kita hapus, kita save. Di sini ada, misal coba ya, kita refresh. Nah, di sini coba. Pada saat kita ketikkan sesuatu, itu nggak terjadi apa-apa karena isi atau value-nya yang ada di dalam sini, ya udah isinya cuma email gitu. Jadi waktu kita ketik, oh sorry. Nah, jadi waktu kita ketik di sini, itu kayak, nah, oke teman-teman lihat di sini nggak ada perubahan gitu. Teman-teman coba ketik itu dia nggak ada perubahan. Kenapa? Jadi pada saat kita ketik atau ada perubahan, itu di sini nggak ada tidak ada event handler on change gitu. Jadi pada saat kita ada perubahan itu nggak terjadi apa-apa. Nah, waktu kita isi, jadi pada isi itu kan pada dasarnya perubahan. Tapi pada saat terjadi perubahan itu kita nggak ada function. Kalau misalnya yang ini kan on change, jadi ketika ada perubahan kita nge-update isi password yang di sini gitu. Tapi karena di sini nggak ada, ya udah isi email itu tetap sih coba. Nah, karena itu di bagian file dan kemudian di bagian value dari si email ini itu saya letakkan emailnya itu gitu. Jadi pada saat di sini saya coba ketik misal huruf H gitu ya. Ada on change nih, ada perubahan yang terjadi yang mana saya menambahkan huruf H di dalam inputannya. Namun pada saat saya ketikkan H ada perubahan atau ada on change itu nggak ada perintah lanjutan gitu pada saat on change apa. Jadi pada saat ada H, jadi kayak ketikan aslinya tuh dia muncul di sini gitu. Cuma pada saat dia muncul itu dia udah keblok duluan, kehalang sama isi dari emailnya karena email di sini dia itu isinya udah coba gitu. Yang kemudian dimasukin di dalam value email ini juga berarti coba ya udah isi dari email tuh atau value-nya itu ya udah coba aja gitu, coba. Cuman si string coba ini gitu. Tapi kalau misalnya kita letakkan on change kayak gini, pada saat saya menambahkan huruf H, itu berarti kan ada on change, oh ada perubahan. Kemudian apa yang akan dilakukan pada saat ada perubahan? Oh, set email, jadi update isi dari si email ini menjadi yang barusan ada perubahan gitu. Jadi yang barusan diketikkan oleh si user. Sehingga dia ada perubahan menggunakan set email, ada perubahan masuk ke variabel email di sini, kemudian value-nya otomatis yang di sini dia juga ikut berubah sesuai dengan eh, target value yang barusan diketik oleh si user gitu. Itulah kenapa dia bisa kayak gini gitu. Jadi misalnya coba, nah gini. Oke, jadi ini untuk email, kemudian untuk yang password juga ya. Ini. Oke, nah kalau sudah, kalau di video movie search, teman-teman tahu ya, ingat juga kalau kita bisa melakukan submit gitu. Jadi pada saat tombol search tombol tombol cari itu diklik, maka dia mengambil value dari
si inputan yang ada gitu. Jadi pada saat input value-nya udah ada isinya, kemudian kita klik submit, kita ambil value dari si inputnya, input 2 ini. Nah, di sini kita bisa juga, tapi kita akan pakai cara di sini. Jadi bagian form ini kita kasih on submit gitu. Nah, pada saat kita submit, apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan misal buat sebuah function gitu nanti ya. Misal di sini, oke langsung buat aja ya. Di sini adalah misal kita buat function kirim data gitu ya. Gini. Nah, jadi saat ini kirim data. Apa misal kita pakai alert aja deh. Alert nama, kita pakai nama ini. Lagi-lagi ini pakai tanda yang di sebelah angka 1 ya kalau teman-teman lupa. Di sini misal email kemudian dan password ketik 2 password. Nah, ini. Jadi pada saat masuk jadi di sini kita ketikkan kirim data. Kita klik save. Nah, jadi pada saat ini kita isi misal email@gmail.com. Oke, yang ini kita hapus dulu nggak apa-apa. Kita hapus, save. Ini kemudian ini password. Kemudian klik submit coba. Nah, dia muncul nih. Nama email@gmail.com, kemudian passwordnya adalah password gitu. Oh, sorry. Oh ya, satu hal yang lupa di sini jangan lupa teman-teman apa namanya? Teman-teman teman-teman jadi jangan lupa ya untuk mengetikkan di sini prevent defaultnya gitu. Jadi prevent default. Oh sorry, prevent default gitu. Kita save. Oke, kemudian di sini. Nah, oke misal kita coba lagi ya @gmail.com. Kemudian di sini misal password gitu aja. Kemudian kita klik submit. Oke, gitu kita klik dia muncul lagi password. Oke misal dia yang banyak itu kita klik submit dia nya panjang. Nah, kenapa kita perlu kasih prevent default? Jadi gini, kalau misal prevent defaultnya, jadi seperti di video-video sebelumnya ya, saya juga udah pernah menjelaskan mengenai prevent default itu bagaimana, apa fungsinya. Jadi di sini kita membuat sebuah function yang mana pada saat on submit atau pada saat kita kirim sebuah form gitu. Jadi pada saat sebuah form kita pencet tombol submitnya yang ada di sini, kita akan melakukan apa yang ada di sini gitu. Jadi kita save misalnya. Ini kita submit. Teman-teman coba perhatikan. Jadi klik submit, dia muncul nih alertnya sesuai yang diminta di sini. Tapi pada saat kita klik OK, tuh dia ada reload. Nah, reload itu tuh reload apaan tuh? Kenapa ada sebuah reload yang terjadi? Nah, jadi pada dasarnya kalau teman-teman klik submit, itu dia akan mengarahkan kita ke halaman lain gitu. Jadi atau bisa dibilang pada saat form di submit itu dia akan loading gitu ataupun ya mencoba mengambil data atau dan lain sebagainya gitu. Itu adalah uh, event default dari si form ini. Dia akan melakukan refresh gitu. Melakukan refresh ataupun mendirect kita ke halaman setelah kita isi form gitu. Tapi kan kita nggak butuh tuh. Jadi kalau misalnya ini kita isi di sini misal @gmail.com tadi ya. Nah, kita submit. Nah, ya udah kita pinginnya data yang tadi udah kesimpan di sini, email sama password. Ya udah kita pingin misal di sini kita kirim ke API gitu. Data itu kita kirim buat dicek database dan sebagainya gitu. Kemudian pada saat udah selesai itu nggak ada reload ini tuh, nggak ada reloadnya. Kenapa? Karena kalau reload itu nanti akan terjadi error pada saat pengiriman data nantinya contohnya. Karena kita ada dua function untuk ngirim data. Satu function yang kita buat sendiri di bagian sini. Misal di sini fetch gitu ya. Misal di sini untuk mengirim data. Satu lagi adalah event default dari si event default dari si form itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu kasih prevent default. Kemudian baru setelah prevent default baru kita kasih misal fetch gitu ya. Cuma di sini kita gampang dulu aja misal alert kayak tadi langsung misal di sini langsung aja ya. Email password gitu aja deh. Nah,
Oke, jadi pada saat di sini cobanya itu @gmail.com gitu. Misal kemudian di sini adalah password. Kemudian kita klik submit. Nah, dia muncul nih si alertnya. Oh, ini karena nggak bisa gini. Alert close aja deh. Kita save. Nah, di sini kita klik submit. Coba Gmail plus.com password. Ini tuh karena saya gabungin ya. Teman-teman bisa perbaiki aja nggak masalah bagi sini. Tapi setelah ini kita klik OK, ya sudah tidak ada yang terjadi gitu. Karena pada saat setelah alert terjadi tuh kita mencegah adanya event defaultnya untuk terjadi gitu. Jadi kita mencegah defaultnya gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu menggunakan si prevent defaultnya gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya. Lumayan panjang juga untuk penjelasan sebuah form. Jadi di video selanjutnya kita akan tambahkan sedikit ya untuk form tapi dalam bentuk si text area gitu. Karena seperti yang teman-teman tahu kalau sudah jelaskan sebelumnya kalau text area tuh dia beda ya. Text area si J React JS tuh dia kayak gini. Jadi nggak ada kayak gini. Dia nggak yang double kayak gini tapi yang kayak gini doang gitu. Nah itu kita akan bahas gimana cara makainya di video selanjutnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.